Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya setelah kita lama berlibur. Kemarin sudah hampir sebulan di masa bulan Ramadan. Semoga liburan kalian dapat bermanfaat untuk menambahkan pundi-pundi amal, terutama kemarin ya kita dalam meraih 10 hari terakhir di malam Ramadan untuk meraih Lailatul Qadar. Semoga anak-anak sekalian, terutama anak-anak kelas 5A, bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Baik, hari ini karena materi sudah disampaikan sampai selesai ya, juga di pekan lalu sebelum liburan kita sudah membahas soal-soal PH ya. Hari ini kita akan mereview materi tematik khusus IPA pada buku 5F sampai 5I ya. Jadi hari ini untuk hari Senin akan IPA insya Allah, besok Selasa IPS, kemudian Rabu Bahasa Indonesia, dan hari Jumat PPKN, dan akan disinggung SBDP sedikit di hari Jumat nanti insya Allah. Jadi itu ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk mereview materi tematik khusus pada MAPEL IPA, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Baik, kita mulai saja. Pada review materi tematik, terutama pada MAPEL IPA, pada buku 5F ya, kalian bisa lihat di mana nanti, karena memang pekan depan ya, insya Allah akan diadakan penilaian akhir tahun ya, untuk praktik dan juga tulis ya. Jadi sudah sedikit lagi kalian akan melalui PAT untuk naik ke kelas 6. Nah, di sini kita mereview lagi, kira-kira nanti di mata pelajaran tematik ya, di hari ini kita akan membahas IPA, apa-apa saja soal-soal yang nanti akan keluar kira-kira. Materi tentang apa yang akan keluar di pembahasan atau di ujian penilaian akhir tahun tulis nanti. Kita mulai saja di buku 5F sambil mereview, kalian bisa membuka di bukunya di bawah, di mana kita beberapa waktu lalu ya kita sudah membahas selesai buku tematik 5F, di mana pada MAPEL IPA di sini kita membahas tentang sumber-sumber dan penyusutan, di mana sumber-sumber panas kira-kira apa yang kita telah pelajari lalu, contohnya matahari ya, api unggun ya, atau setrika dan lain-lain. Banyak sekali situ yang akan kalian dapati, itu sumber-sumber panas ya, pengaruh panas terhadap kehidupan juga bisa matahari untuk menjemur pakaian, untuk mengeringkan ikan ya, setrika untuk mengeringkan atau menggosok baju ya, api dalam kompor bisa untuk memasak ya, sangat banyak. Nah, di sini juga kita dulu membahas tentang macam-macam perpindahan. Di sini ada perpindahan konduksi, konveksi, dan radiasi, di mana kita akan review lagi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti aliran zat perantaranya. Contohnya adalah sendok logam akan terasa panas ketika dimasukkan dalam misalkan kopi panas. Ketika mengaduk, itu akan semakin terasa panas, dan itu perpindahan panasnya tanpa diikuti aliran zat perantaranya, itu konduksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara yang diikuti aliran zat perantaranya. Contohnya air yang direbus dalam panci akan mendidih. Kemudian radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantaranya. Contohnya adalah tubuh merasa panas ketika berada di dekat api unggun. Nah, di sini juga kemarin membahas tentang konduktor dan isolator ya. Konduktor adalah perpindahan panas yang benda-benda yang bisa menghantarkan panas ya, konduktor itu. Sedangkan isolator yang tidak bisa menghantarkan panas ya, berbagai macam. Contohnya tadi konduktor itu logam ya, logam seperti sendok atau gagang
Biasanya kalau isolator itu dipakai untuk gagang panci agar ketika kita memasak memakai bahan isolator agar panasnya tidak menyebar atau panasnya tidak merembet ke area pegangan. Ya, jadi konduktor adalah bahan yang bisa menghantarkan panas, sedangkan isolator yang tidak bisa. Ya, ini di buku 5F ya tentang sumber-sumber panas, pengaruh panas ya, macam-macamnya, konduksi, konveksi, radiasi. Kalian bisa baca lagi di buku tematik tema 5F ya, ada di halaman 43 untuk memperdalam lagi di khusus mapel IPA. Juga konduktor dan isolator bisa kalian pahami lagi. Next. Tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Perwujudan wujud benda, perubahan seperti mencair, membeku, menguap ya. Dimana kita sudah bahas itu. Nah, di sini kalau kita review lagi, benda padat nih apa nih? Benda padat adalah benda yang bentuknya tidak berubah, walaupun berada di berbagai wadah. Benda padat tersusun dari zat penyusun yang rapat. Benda padat dapat berubah bentuk dengan cara dipotong, dilipat, dipahat, atau disusun. Benda padat memiliki volume yang tetap ya. Contohnya apa? Pensil ya, penghapus, pulpen, penggaris, juga buku tulis itu benda padat ya karena tidak bisa berubah struktur bendanya. Sedangkan benda cair yang bentuknya selalu mengikuti wadahnya ya, benda cair memiliki volume yang tetap serta terdiri dari zat penyusun yang letaknya lebih renggang dibanding dengan penyusun pada benda padat. Contohnya air, minyak, sirup, susu juga susu cair ya. Lalu kalau benda gas ya, benda yang bentuknya tidak tetap ya, benda gas terdiri dari zat penyusun yang letaknya saling berjauhan. Benda gas tidak terlihat oleh mata tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Benda gas memiliki volume yang akan memenuhi ruangnya. Contohnya apa? Balon ya, balon juga ban sepeda, ban motor, ban mobil juga ada di dalamnya gas. Nah itu, sedangkan perubahan wujud benda ya kita sudah membahas juga ya tentang mencair, membeku, menguap ya. Mencair contohnya apa? Dari es menjadi air. Membeku dari air menjadi es. Menguap dari air dipanaskan, mendidih, kemudian menguap menjadi uap. Jadi ya. Nah itu ada 3 bentuk perubahan wujud benda. Ada juga yang namanya mengkristal, menyublim ya. Kalian bisa pelajari lagi di buku 5G ya, karena sudah kita habis pelajarannya. Ini hanya mereview. Next. Kita sudah membahas juga ya, ingat ya. Mari kita membahas siklus air ya. Perubahan pergerakan air yang dari laut ya. Kalian bisa melihat gambar di buku 5H ya, di halaman 3. Di situ ada gambarnya. Diagram siklus air di mana ada beberapa tahap-tahap air bisa menyiklus atau berputar. Pertama evaporasi ya, di mana penguapan air laut ya dengan panas matahari kemudian menjadi awan ya, kondensasi menjadi awan dan tertiup angin menuju ke daratan. Lalu kemudian presipitasi hujan turun ke daratan ya, kemudian menyerap ke dalam tanah ya, itu akan tersimpan di dalam tanah ya, bisa untuk hidup tumbuh-tumbuhan ya, juga hewan, lalu bisa memenuhi sungai-sungai, danau ya, bisa juga membantu para tumbuhan, membantu fotosintesis ya, juga menjaga kelembapan, suhu dan iklim di bumi, di mana siklus air ya menjaga agar bumi ini tetap suhunya terjaga, tidak panas banget seperti di planet Mars, kadang nggak ada hujan di planet Mars. Maka siklus air ini di mana dari air laut menjadi awan, tertiup ke daratan, kemudian hujan, menyejukkan lingkungan yang terguyur oleh air hujan. Nah, di situ ya. Siklus air juga harus dipahami untuk anak-anak, nanti akan keluar insya Allah di PAT tematik ya, di bagian IPA.
Juga memelihara kelestarian air besi juga penting ya. Contohnya kita juga irit dalam memakai air. Itu di buku 5 hal di tatap muka kalau ada yang masih ingat ya. Di mana kita membahas tentang zat tunggal dan zat campuran. Ya, ada zat campuran homogen, zat campuran heterogen, ya. Di mana zat tunggal di situ ya, kalau kalian bisa paham. Zat tunggal ya memiliki makna yaitu memiliki satu jenis zat saja ya, sedangkan zat campuran memiliki dua atau lebih jenis zat. Biasanya zat tunggal itu zat sederhana ya daripada zat-zat jenis yang lainnya. Contohnya apa? Misalkan zat tunggal itu misalkan air, garam, gula, ya, oksigen, dan lain-lain itu zat tunggal. Sedangkan zat campuran adalah campuran dari dua atau lebih jenis zat yang berbeda. Contohnya misalkan air dicampur gula, misalkan menjadi air manis. Nah, campuran-campuran ini pun kalau kalian ingat di pembelajaran sebelumnya di buku 5i, ada dua campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang mana seluruh zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Pada jenis zat campuran homogen, zat penyusun campurannya tidak bisa dibedakan. Contohnya, air garam ya, air campur garam, air sirup, dan lain-lain, itu contoh mudahnya. Sedangkan zat campuran heterogen yang tidak tercampur dengan sempurna karena masih ada endapan yang tersisa. Contohnya apa? Air kopi ya, adonan tepung, atau mungkin air dan minyak ya, karena tidak bisa tercampur dengan sempurna. Jadi ada dua zat campuran homogen dan heterogen. Baik, itu saja yang bisa Bapak jadi kisi dan review tentang IPA. Besok IPS, kemudian dilanjutkan Bahasa Indonesia, PKN, dan SPDP insya-Allah ta'ala. Baik, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih untuk anak-anak yang telah menyimak. Dipelajari buku-buku tematiknya karena nanti akan ada PAT tulis pekan depan insya-Allah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa esok hari insya-Allah. Jika ada pertanyaan ya, untuk kalian masih bingung tentang beberapa tadi penjelasan, di kolom komentar YouTube atau di kolom komentar Classroom, tafadhol nanti Bapak jawab insya-Allah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.